واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث الأمين ولن يضيق رسول الله جاهك به إذ الكريم تجلى باسم منتكم وإن من جودك الدنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والقلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Para hadirin, para jamaah Masjid Jami' Nurul Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali kajian kitab Fawaidul Mukhtarah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada siang hari ini menambahkan keimanan kita, menambahkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan, bismillahirrahmanirrahim. Al-musalli jalisan fi at-ta'irati yajibu alaihi al-i'adatu qat'an. Berkata pengarang kitab, al-musalli, orang yang salat, jalisan, dalam keadaan duduk, fi at-ta'irati, di dalam pesawat, yajibu alaihi al-i'adah, maka wajib atasnya mengulang salatnya qat'an. Ya. Jadi hadirin, kita kalau naik kendaraan, baik itu pesawat maupun itu kereta, kalau kita sholat dalam kondisi duduk, maka wajib diulang kalau sudah sampai. Nah, ini kan banyak sekarang kita lihat orang-orang yang kalau naik kereta, naik pesawat, sholat di atas kereta, sholat di dalam pesawat. Ya, itu kadang kagak ngulang lagi. Ya. Pertanyaannya, kenapa mesti diulang? Emang gak sah kalau orang sholat di dalam kereta? Jawabannya sah, tapi bukan sholat fardu, bukan sholat wajib. Ya. Karena dalam praktiknya baginda Nabi kita Muhammad SAW, tidak pernah baginda Rasul sholat di atas kendaraan kecuali sholat sunnah. Ya. Jadi kalau Nabi jalan jauh, safar, itu kalau naik onta, itu Rasul sering sambil sholat. Ya. Cuman jangan dipraktekin, jangan dikias sama motor, beda. Kalau naik onta, nggak ada gasnya hadirin. Ya. Kalau kita sholat di atas onta, bisa nggak? Bisa. Naik onta. Ya, nah nggak aja onta ya. Cari arah kiblat, kemana arah kiblat? Udah ngarah kiblat, takbir Allahu Akbar. Nah itu onta jalan tuh. Ya. Tangan kita boleh megang tali kakangnya, atau mungkin begini, silahkan. Yang jelas itu onta, nanti kita arahin ke arah tempat kita jalan. Nah, ini onta kita biarkan jalan, tangan kita begini bisa. Baca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, waladhdallin, amin. Ruku, Allahu Akbar, agak nunduk sedikit. Sujud, ya, agak lebih dekat kepada punuk untanya. Nah, itu kalau naik apa tuh? Onta. Nggak bisa kalau naik motor. Coba salat sunnah di atas motor. Allahu Akbar, gas. Ruku, sujud, nabrak mobil, hadirin itu ya. Makanya kalau kita melaksanakan sholat di atas onta, ya,
Itu kiasnya bukan ke motor, karena motor beda sama onta. Walaupun sama-sama ya kendaraan, tapi kalau onta itu kiasnya kepada kereta. Ya. Nah jadi hadirin, dalam rukun sholat yang 13 ada salah satu rukun yang kita tahu adalah rukun berdiri. Saya mau tanya, kalau rukun berdiri berarti hukumnya apa berdiri? Wajib apa sunnah berdiri? Wajib. Nah orang yang naik kereta sholat duduk, berarti dia ngerjain rukun berdiri nggak? Enggak. Maka ketika salah satu rukun yang nggak dikerjakan, nanti ketika dia turun wajib diulang. Dan sholatnya di dalam kereta dinamakan dengan sholat lihurmatil waqti. Sholat hanya untuk menghormati waktu sholat. Tuh, ya. Nah jadi begitu hadirin. Ya. Kita kalau di kereta misalnya nggak dapat tempat buat sholat misalnya ya, maka kita sholat duduk tuh. Nah pas turun nanti kita kodok kalau seandainya sudah di luar waktu, kita ulang kalau seandainya masih di dalam waktunya itu ya. Nah ini kan sekarang banyak tuh ya orang sholat di dalam kereta ya. Jadi mungkin para jamaah juga ada yang pulang ke daerah Sabtu Minggu weekend, itu kita sering lihat yang unik kadang-kadang kan. Kalau yang kelas ekonomi zaman dulu kan duduknya ada pada depan ya. Nah kalau ada orang sholat yang ngadep sono, yang ngadep sini, itu kira-kira kacau nggak tuh hadirin itu? Ya. Nah itu tidak memenuhi syarat standar sholat. Maka orang yang sholat seperti itu tidak menghadap kiblat, tidak berdiri, maka nanti ketika turun wajib mengulang. Terus apa faidahnya dia sholat di atas kereta? Kalau begitu, kalau ngulang lagi manfaatnya apa? Manfaatnya kalau kita sholat di dalam kereta, kalau sekiranya kita naudzubillah min dzalik di perjalanan meninggal dunia, di perjalanan kecelakaan, maka kita sudah terhitung orang yang sholat. Ya. Makanya ini penting hadirin, apalagi yang sering mudik ke Jawa. Kata Imam Ghazali dalam kitab Mustasfanya, orang yang di tengah jalan, di tengah safarnya masuk waktu sholat, kemudian dia nggak sholat, udah masuk zuhur nih, baru di Cipali, ya, pengen berhenti rest area, nanggung dah ntar jam 1 aja berhentinya. Di tengah jalan setengah 1 meninggal dunia kecelakaan, kira-kira surga mati husnul khotimah apa husnul khotimah hadirin? Tergantung niat. Makanya kita kalau dalam tol, kalau sekiranya belum nemu rest area, belum udah masuk waktu sholat, niatin ya Allah, saya pengen sholat di rest area yang pertama kali saya temuin. Sekiranya terjadi kenapa-napa di jalanan, kita meninggal dunia, udah terhitung orang yang sholat. Tuh ya. Nah jadi kembali lagi tadi, orang yang sholat di dalam kereta dalam keadaan duduk tidak sah. Nah terus bagaimana Ustadz kalau dalam keadaan berdiri? Jawabannya, kalau dalam keadaan berdiri, bi'itmamir ruku'i was-sujud, dengan dia dapat sempurna ruku' dan sujudnya, fafihi khilaf, di dalamnya pun terdapat perbedaan pandangan ulama. Ya. Qala ba'duhum, berkata sebagian ulama, tajibul i'adah, tetap wajib diulang walaupun diri. Ya. Wa qala akhar la tajib. Berkata yang lain enggak wajib. Nah, kita milih yang mana kira-kira? Yang wajib ngulang apa yang enggak ngulang? Ya enggak ngulang lah gitu. Cari yang paling ringan. Ya. Kalau namanya buat orang awam, yasiru wala tu'asiru. Kasih yang gampang, jangan disusahin. Tapi kalau buat kita nih, buat pribadi diri kita, ambil yang hati-hati. Kenapa sih? Kan udah diri Ustadz. Kan udah ruku. Kan udah sujud, kok masih ngulang? Ada satu rukun yang masih luput, yaitu menghadap kiblat. Apalagi orang sholatnya di atas pesawat. Saya mau tanya, orang kalau ada pesawat, kiblatnya ngarah kemana? Ya, kan kita di atas nih, ini kan Ka'bah di sini, kita di sini ya. Tuh. Kalau seandainya nih, kalau kita sholat menghadap Ka'bah, ya mungkin kita sholatnya agak nukik begitu hadirin. Makanya sebagian ulama mengatakan dia tidak sah. Bahkan ada pertanyaan aneh lagi hadirin. Bagaimana kalau kita sholatnya di luar angkasa? Ini pertanyaannya unik nih ya. Kalau tadi di pesawat, ini di luar angkasa. Jawabannya sama. Tetap menghadap kiblat. Apa kiblat kita?
bumi. Ya. Jadi kalau kita di luar angkasa, terus kita sholat, bukan ngadep Ka'bah lagi dah. Ngadepnya apa tuh? Bumi. Tuh, ya, subhanallah. Ini ulama tuh ngajarin kita tetap dalam kondisi apapun jangan sampai ninggalin sholat. Kemudian as-sujudul masyru' fil islami thalathatun. Kita pindah ke tema lainnya tentang sujud yang disyariatkan. Sujud di dalam Islam ada 3, cuma 3. Yang pertama sujud tilawah, sujud tilawah. Kapan sujud tilawah? Ketika imam membaca ayat-ayat sajadah, maka orang yang membaca dan mendengarnya itu disunahkan buat sujud. Ya. Ini kejadian hadirin ada di tempat saya, ya, ada orang imam baca ayat sajadah. Salat subuh. Kata dia, aneh heran namanya orang mari salat subuh 3 rakaat. Sejak kapan salat subuh 3 rakaat? Kenapa 3 rakaat? Karena si imam baca wasjud waqtarib, dia sujud. Habis sujud dibangun, dianggap 1 rakaat. Rakaat yang selanjutnya dia ruku dan sujud selesai sampai 2 rakaat, kata itu makmum 3 rakaat. Dibilang imamnya bego ini, subuh 3 rakaat. Datang nanya ke Habib Ali, "Bib, aneh bingung sama orang kampung aneh, Bib. Masa sholat subuh 3 rakaat?" Kata Habib Ali, "Ente yang bodoh, itu namanya sujud tilawah. Tuh gara-gara nggak punya ilmu, akhirnya nyalain orang tuh." Makanya kita kalau nemu yang baru-baru jangan nyalain dulu. Kita nemu yang baru-baru kita salahin, wah nggak bener tuh begitu. Nah belum tentu apa yang kita bilang nggak bener, belum tentu nggak bener. Bisa jadi kita yang nggak bener. Ya. Kayak orang motong sapi kemarin, motong sapi kalau di sini, kalau di sini, motong sapi biasanya sapinya palanya ngadep mana palanya? Ngadep sono, ngadep selatan ya. Kakinya ngadep utara. Ada orang misal motongnya kebalik misalnya begitu. Kepalanya ke sono, badannya ke sono. Ya udah biarin nggak apa-apa. Ya. Karena yang wajib bukan itunya gitu. Itu sunnah ya. Jadi jangan kita gampang menyalahkan ya masalah-masalah yang sunnah. Ya. Kalau ada orang nggak mengerjakan sunnah, jangan main disalahin aja karena masalah sunnah ini bukan untuk dinahi munkarin. Ya. Kayak contoh kita sholat nih, ada orang sholat pakai lipat baju. Saya lihat di videonya di Instagram ada tuh. Wah ente salah tuh, nggak boleh sholat pakai ngelipat baju. Memang betul kata ulama dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab, melipat baju dalam sholat hukumnya makruh. Ya, karena melipat baju itu gambaran kesombongan hadirin. Ya, orang kalau sombong, ya kalau jagoan biasa gimana tuh? Lipat bajunya gitu. Emang gimana emang tuh? Kayak gitu tuh hadirin. Nah ini gambaran kesombongan, nggak boleh orang sholat dalam bentuk gambaran orang sombong. Tapi kalau ada orang sholat kelipat bajunya jangan pakai diomelin. Kenapa? Itu perkara makruh. Ya. Yang mana yang mesti kita tegur? Yang mana yang mesti kita tegur? Yang benar-benar salah. Siapa yang salah? Orang auratnya kelihatan, tegur. Ya. Orang rokaatnya kelebihan, tegur, atau rokaatnya kurang, tegur, karena ulama sepakat itu salah. Tapi kalau masalah yang sunnah atau masalah yang makruh tidak perlu ditegur. Nah ini kembali lagi tadi, sujud terbagi 3, sujud tilawah. Yang kedua sujud syukri, sujud syukur. Yang ketiga sujud sholat. Ya. Wayadkhulu fihi sujud sahwi, ada yang menambahkan 4 jadinya. Sujud sahwi. Wa yahrumus sujud fi ghairiha, dan haram hukumnya sujud pada selain 4 tadi. Kama fa'alahu ba'dun nas, sebagaimana yang dikerjakan oleh sebagian orang. Jadi cuma 4 sujud. Sujud apa tadi pertama? Sujud tilawah, sujud syukur, sujud sholat, amin sujud sahwi. Nah pertanyaannya kalau timnas kita menang, ya, misalnya Arhan Pratama golin tuh ke gawang musuh, kira-kira pada sujud gitu. Ya. Nah pertanyaannya itu sujud apa? Ya.
Sujud syukur, baik. Sujud syukur ada syaratnya. Satu, yang pertama, syaratnya harus menghadap kiblat. Apakah timnas ketika sujud menghadap kiblat? Yang kedua, sujud syukur harus menutup aurat. Pertanyaannya, timnas menutup aurat? Yang ketiga, sujud syukur ada takbir ame salamnya. Ada takbir ame salamnya? Jadi sujud apa dia itu? Ya, maka sebagian ulama mengatakan haram ya sujud selain daripada yang 4 tadi. Nah, terus bagaimana Ustaz solusinya? Udah dah, kita namain aja sujud selebrasi aja namanya. Sujud apa namanya? Selebrasi itu. Nah, mendingan begitu daripada begini-begini kan itu ya. Ya. Tapinya ya. Kenapa sih kok dilarang sujud? Kita jangan jauh-jauh dah, kita lagi duduk begini nih. Kita mau ngeringkuk aja sujud gitu, boleh gak? Kita mau ngeringkuk begitu tuh, boleh gak? Ya boleh-boleh aja. Ya. Makanya kembali lagi tadi ya, kalau bisa kita hindari ya. Syukur itu nggak mesti sujud. Ingat ya, syukur itu adalah paling minimalnya mengucapkan alhamdulillah. Jadi kalau misalnya gol, alhamdulillah gitu. Jadi selebrasinya bukan lagi sujud ya, kita memaklumi aja. Kalau seandainya timnas sujud ya mungkin itu ekspresi dia. Yang namanya orang Islam cirinya begitu. Tapi kalau emang betul-betul ngerti ilmu, dia nggak bakal sujud. Ya, dia bakal ngerjain yang lain yang memang dibolehkan syariat. Gitu hadirnya. Nah ini ya. Tuh. Tapi pertanyaannya yang kemarin kita bahas, apakah orang kalau pakai celana pendek itu dia nggak menutup aurat? Ya. Kata mazhab Hambali masih menutup aurat. Karena aurat menurut mazhab Hambali adalah kemaluan depan sampai belakang. Tapi kalau mazhab Syafi'i enggak. Mazhab Syafi'i aurat itu adalah dari pusar sampai dengkul. Wakilah ada yang mengatakan as-salatu bi sujudi sahwi afdal minha bidunihi sab'ina marrah. Ini ada qaul cuman lemah, ya. Kalau ada kalimat qila katanya gitu. Sholat dengan sujud sahwi lebih utama dari sholat tanpa sujud sahwi. Ya. Ustadz, kalau kita sujud sahwi, apa mesti lupa rukun? Apa mesti kita lupa ngerjain sunnah? Apa bagaimana Ustadz? Sebenarnya yang namanya sujud sahwi, sujud yang kita kerjakan manakala kita lupa dari mengingat Allah. Ya. Jadi lebih umum. Kalau yang kita pelajari di fikih, sujud sahwi itu gara-gara meninggalkan sunnah ab'ad namanya. Doa kunut ketinggalan, sujud sahwi. Tasyahud awal ketinggalan, sujud sahwi. Tapi boleh-boleh aja kalau kita sujud sahwi gara-gara kita lupa sama Allah. Nah maka dikatakan begitu. Kalau ada orang sholat ngerasa sholatnya ini kurang misalnya. Kurang khusyuk, kurang sempurna, maka boleh dia sujud sahwi. Dan dikatakan itu lebih afdol 70 kali dengan yang sholat tanpa sujud sahwi. Ya. Jadi kalau ada orang sholat terus sujud sahwi, nah itu katanya 70 kali lebih afdol. Tuh, ya. Wa qala Habib Idrus Al-Habsyi fi ta'wili hadza fi sahwi amma siwallah. Kata Habib Idrus Al-Habsyi, beliau mengatakan ini terjadi kalau kita sholat cuman lupa sama Allah. Ya. Nah kalau sholat lupa sama Allah kayaknya tiap hari. Nah kalau begitu setiap sholat apa tuh? Sujud sahwi. Apa sih yang kita baca sujud sahwi? Subhana man la yanamu wa la yasu. Tanya ulama ada nggak hadisnya? Ternyata nggak ada hadisnya. Kalimat subhana man la yanamu wa la yasu itu tidak ditemukan hadisnya dalam kitab hadis manapun. Tapi salah seorang ulama namanya Syekh Abdul Wahab Sya'rani, beliau pernah berjumpa dengan Nabi dalam mimpinya, mengklarifikasi tentang bacaan itu. Ya Rasulullah, apakah boleh orang sujud baca subhana man la yanamu wa la yasu? Kata Rasul, hadza hasan. Itu perbuatan bagus. Nah ini enak ya, kalau kita bisa ngimpi ketemu Nabi. Pengen nanya hukum, nanya Nabi. Ada masalah, langsung tanya Nabi. Ya, jangan tanya Mama Gufran, repot. Nanti pakai bahasa Suryani itu. Jadi kalau kita ada masalah, tanya Rasul. Cuman masalahnya, kita nggak pernah ngimpi Rasul. Boro-boro nanya, ngimpi, ngelihat aja nggak pernah. Apalagi
Nanya, ya. Kayak Syekh Yasin Al-Fadani, kenal ya? Said Agil Munawar belajar di Mekah, ditanya sama gurunya tentang suatu hadis, nggak ketemu. Ini hadis, apa hadis hasan, apa bukan hadis, apa bagaimana? Nanya kepada Syekh Yasin Al-Fadani. Tunggu bentar ya. Beliau masuk ke rumah, beliau tidur. Di dalam tidurnya, beliau bermimpi Rasulullah. Ditanya, ya Rasul, ini hadis bukan? Ya, itu hadis. Keluar, selesai tidur, bangun, ya itu hadis. Katanya, subhanallah. Ini makomnya nggak sembarangan, orang bisa ngimpi ketemu Nabi, benar-benar sofi kalbu, benar-benar bersih hatinya. Ini sebagaimana tadi bacaan subhana man la yanamu wa la yasu, itu diklarifikasi sama Rasul. Cumannya apa yang disampaikan Rasul dalam mimpi tidak bisa dijadikan syariat, setinggi apapun itu. Karena syariat hanya bisa ya diambil dari hadis-hadis yang pernah Rasul sampaikan semasa beliau hidup. Nah, adapun hadis yang disampaikan Nabi, ucapan yang disampaikan Nabi ketika dalam mimpi seseorang, maka itu hanya buat hukum pribadi saja. Nggak bisa jadi hukum fikih, nggak bisa. Wah, ini sunnah karena Nabi begini-begini, nggak bisa. Itu. Jadi apa yang disampaikan Nabi dalam mimpi seseorang tidak bisa dijadikan sandaran hukum. Itu buat pribadi aja. Ya. Sebagaimana kalau kita ngimpi ketemu Rasul, misal dalam mimpi, misalnya kata Rasul, ya fulan, ente ahsan kawin lagi dah, misalnya gitu ya. Disuruh kawin lagi, nyari bini lagi. Itu perintah bukan? Hah? Perintah bukan? Perintah buat siapa? Buat yang ngimpi. Ya, tuh. Buat antum tuh. Buat yang ngimpi, bukan buat orang. Kenapa? Karena ini yang ngimpi dikasih tahu sama Rasulullah, bukan buat orang lain. Nah, itu bedanya. Tapi kalau hadis yang Rasul sampaikan semasa hidupnya, itu buat semua orang berlaku. Ya, itulah bedanya ya antara ucapan Nabi dalam mimpi dengan ucapan Nabi semasa hidupnya yang dibilang dengan hadis. Ya. Makanya kita kudu hati-hati tuh, jangan sampai itu kita ya. Kalau zaman sekarang kan informasi banyak banget. Ya. Hati-hati dengan hadis-hadis palsu, karena hadis palsu bisa merusak Islam, hadirin. Ya. Cerita karomah aulia bagus, cuman hati-hati dengan cerita karomah. Enggak semua cerita karomah itu benar adanya. Ya. Makanya Imam Nawawi mengarang Arba'in Nawawi itu 40 hadis. Itu betul-betul itu 40 hadis dipilih hadis-hadis yang sahih. Agar apa? Agar Islam bisa terbangun dengan hadis-hadis yang sahih. Ya. Makanya kalau ada orang pengen nyari hadis-hadis yang dhaif, pengen nyari hadis-hadis yang lemah, itu pasti ada penyakit di dalam hatinya. Karena orang yang hatinya sehat, sahih, akan mencari hadis yang sahih pula. Orang yang akalnya sehat akan mencari pemahaman yang sehat pula. Ya. Zaman sekarang banyak banget begitu, termasuk tuh ya masalah bahasa Suryani. Ya. Saya juga heran itu. Jelas-jelas Al-Quran turun dengan bahasa apa? Arab. Ngapa sih belajar bahasa Suryani? Kenapa belajar bahasa Suryani? Bukannya nggak boleh, bukan. Bahasa Arab dulu yang kita pelajarin. Udah bisa bahasa Arab, baru bahasa Suryani, Suryati, Suryadi, dan Surya yang lain. Begitu. Jadi jangan belajar bahasa, apalagi bahasa semut. Bahasa semut dipelajarin buat apa? Inilah kelemahan umat Islam sekarang, belajar yang nggak penting. Nah, kembali lagi ya. Dan hikmah kalau kita sholat, ya. Diri sekali, ruku sekali. Kenapa sujud 2 kali? Itu. Ada pertanyaan begitu. Diri sekali, ruku sekali. Kenapa sujud 2 kali? Dikatakan di sini hikmahnya dulu. Ya, ketika Allah perintahkan malaikat dan iblis untuk bersujud kepada Adam, ya. Fasajadu, maka semuanya sujud illa iblis. Kecuali si iblis enggak sujud. Ya. Li'annal malaikata lamma sajadu li Adam wa rafa'u ru'usahum wajadu iblis lam yasjud. Nah, jadi ketika malaikat sujud, hadirin, itu malaikat sempat bangun. Dilihat pas bangun iblis belum sujud. Dia takut. Takut malaikat. Kenapa? Disamain sama iblis yang enggak mau sujud. Malaikat sujud lagi yang kedua. Jadi malaikat ketika sujud sempat apa tuh? Bangun. Lihat iblis belum sujud, aneh takut disamain sama iblis. Mereka sujud lagi yang kedua. Tuh. Fa'alimu annallaha ta'ala khadalahu fasajadu marratan ukhra. Maka ketika melihat
iblis belum sujud, mereka sujud yang kedua, sujud syukur karena mereka mau sujud dan tidak dihinakan Allah sebagaimana iblis. Ya. Makanya kalau kita bisa sholat, bisa sujud, itu sebenarnya anugerah dari Allah. Hadirin. Orang ketika sholat setelah saya salam nih, kalau yang kita baca dalam hadis Nabi istighfar 3 kali. Guru kita nambahin, habis sholat kalau bisa kita terima kasih ya Allah, udah bisa diizinin sholat. Berapa banyak orang yang mendengar suara panggilan azan tapi nggak terketuk hatinya buat sholat. Nah kita ya, orang yang maaf kadang-kadang alpa, kadang-kadang lalai, kadang-kadang berbuat dosa, masih diizinin sama Allah buat ke masjid. Nah makanya ketika kita selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, selesai salam, alhamdulillah. Ya, ditambah istighfar 3 kali. Cuman istighfarnya hadirin kalau pengen diterima sama Allah, paling bagus ya kalau ada waktu, astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqi alayya wali jami'il muslimin wal muslimat. Itu 3 kalau kita baca itu istighfar udah sempurna. Ya, bukannya nggak boleh istighfar 3 kali doang, cuman ini biar ditambahin sama ulama. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya. Ya Allah, aku minta ampun buat diriku dan kedua orang tuaku. Ya, wali ashabil huquqi alayya, buat orang-orang yang saya punya hak terhadapnya. Kita mengutang sama orang belum bayar, istighfar buat dia. Kita zalimin orang, istighfar buat dia. Ngambil hak orang, istighfar buat dia. Wali ashabil huquqi alayya, wali jami'il muslimin. Doa apapun yang kalau kita sertakan kalimat wali jami'il muslimin wal muslimat, kata ulama, insya Allah lebih cepat dikabulnya. Kenapa? Karena kalau kita doain orang itu lebih makbul hadirin. Ya, ketimbang doa buat diri sendiri. Ya, itu kaidahnya begitu. Makanya unik ya. Kita pernah nemu ada orang suka doain orang. Kalau bahasa katanya ngobatin orang. Ya. Kadang-kadang orang minta obatin, dikasih air, baik sembuh. Orang minta doain, didoain, orang baik sembuh. Tapi kenapa buat dirinya kagak ya? Ya, dia sakit, udah sakit aja. Kenapa? Nah, diantaranya itu. Karena kalau kita mendoain orang lain, itu lebih cepat dikabulnya. Maka kalau kita doa, minta rumah, doain orang lain punya rumah, insya Allah kita punya rumah. Doain kita pengen kawin, ya, doain orang biar kawin, ntar Allah kasih kita rezeki kawin lagi. Kawin lagi ya. Punya istri gitu ya. Kalau kawin lagi berarti 2 ya. Kalau kita pengen pergi haji, doain orang biar pergi. Makanya kunci agar doa kita dikabul, doain orang dulu, baru doain diri sendiri. Gitu ya. Nah, jadi kadang nih kita lewat jalanan, udah sekilas lewat aja. Padahal nih guru kita ngajarin ya, kalau kita ngeliat orang lagi dagang, doain ya Allah semoga dagangannya laku. Ada tukang sapu, ya Allah mudah-mudahan rezekinya berkah, Allah kasih sehat afiat. Ada orang yang kurang maaf ya, disabilitas misalnya, doain ya Allah semoga Allah kasih sehat, kasih sabar. Setiap orang yang kita lewatin kita doain, insya Allah tuh doa berbalik semua buat kita. Ya, ini amalannya orang-orang soleh, yaitu mendoakan orang lain maka keberkahan akan kembali buat dirinya. Itu yang paling mudahnya tuh ya. Terakhir, la tusannu shalah ala ali Muhammad. Tidak disunnahkan bersolawat kepada keluarga Nabi Muhammad dalam tasyahud awal menurut qaul yang sahih. Wa muqabilhu tusannu, dalam qaul muqabilnya disunnahkan. Jadi kalau kita sholat nih rakaat kedua, ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Selesai sampai situ aja. Ya, enggak pakai wa ala ali. Bahkan dalam kitab Bidayatul Hidayah Imam Ghazali mengatakan cukup Allahumma sholli ala Muhammad, selesai sampai situ langsung bangun rakaat ketiga. Ustaz boleh nggak pakai Sayyidina? Silakan ya. Cuman kalau kita benar-benar ngikutin Nabi nggak pakai Sayyidina. Ya. Bagusan mana pakai Sayyidina apa nggak pakai Sayyidina? Ya tergantung ya. Kalau kita ngikutin Nabi nggak pakai Sayyidina. Wah berarti nggak beradab tuh. Manggil nama Muhammad, Muhammad aja nggak pakai Sayyidina. Kita balikin lagi. Ente kalau ajan bagaimana? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pakai Sayyidina enggak? Wah, enggak beradab tuh. Ya Rabbi sholli ala Sayyidina. Enggak.
Pakai Sayyidina enggak? Enggak. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi. Enggak pakai Sayyidina. Ya. Makanya jangan mengatakan orang yang enggak menggunakan Sayyidina enggak punya adab. Enggak. Dalam makom tertentu ketika sholat, ketika azan, itu enggak perlu pakai Sayyidina. Ya. Mau pakai silahkan, ulama enggak larang gitu. Cuman ulama-ulama yang wara mereka banyak tidak menggunakan Sayyidina. Nah, tapi ketika ngomong, ketika bicara, ketika khutbah, ketika menyampaikan tausiah, Allahumma sholli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Disebut semua gelarnya. Tuh, ya. Jadi ketika maqamu ibadah, kita ngikutin Nabi. Maka bahasa ulama dalam kitab fikihnya ketika orang mengucapkan sayyidina, bahasa mereka bukan wa yusannu wala ba'sa, kagak kenapa-napa gitu. Bukan disunahkan, bukan. Nah, termasuk ini baca sholawat buat keluarga Nabi di rakaat kedua itu dikatakan di sini ada yang mengatakan makruh bahkan. Karena rakaat kedua atau tasyahud awal itu tempatnya orang meringkas bacaan. Jadi kalau kita udah selesai itu Allahumma sholli ala Muhammad, langsung dari Allahu Akbar. Ada yang memakruhkan membaca wa ala ali Muhammad. Ya. Ini kita ya selama ini jamaah kira-kira baca wa ala ali enggak? Kalau baca wa ala ali berarti masuk kategori ini. Cumannya kembali lagi. Ada yang mengatakan ya bahwasanya kalau dibaca wa ala ali Muhammad enggak apa-apa. Tuh ya. Bahkan ya katanya orang yang sholawat cuman nggak baca wa ala ali termasuk orang yang pelit katanya. Jadi kalau kita sholat nggak pakai baca wa ala ali sayyidina Muhammad walaupun bukan rukun, itu dikatakan orang apa? Pelit. Ya. Jadi kalau kita apalagi kita sholawat ya baca misalnya sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Orang pelit. Kenapa? Nggak doain keluarga Nabi. Yang bagus, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tuh, ya. Kenapa hadirin? Kok baca Ali? Sebenarnya kalau kita perhatiin, kata Ali itu maknanya keluarga. Dan kita termasuk keluarga Nabi. Dari ya di dalam bab doa. Kan kata orang begini, wah enak banget keluarga Nabi didoain mulu. Kita kapan didoain? Enggak. Kata Syekh Nawawi, orang kalau baca wa ala ali, semua orang beriman yang bertakwa masuk ke dalam kategori wa ala ali. Jadi kalau kita baca wa ala ali sama juga doain diri sendiri. Masa kita doain diri sendiri aja nggak mau, berarti kita pelit. Ngomongnya syuhun, pelit buat dirinya sendiri. Ya, jadi kalau kita ngomongin kan lagi rame masalah nasab ya. Ya udah ya, kita semua keturunan Nabi. Nabi apa? Nabi Adam tuh. Selesai kan gitu ya. Ya. Habis salah kita juga sih kalau menghormatin orang pilih-pilih. Yang Habib kita hormatin, yang bukan kita nggak hormatin. Jangan hadirin. Hormatin orang nggak perlu lihat Habib atau bukan. Maaf, orang rambutnya putih beruban, hormatin. Termasuk dalam hadis inna min ijlalillah, termasuk membesarkan Allah ijlalu di syaibah, menghormati orang yang punya uban. Makanya yang udah punya uban jangan diapain? Jangan disemir. Ya. Saya respect banget kalau ada orang bukan zuriat Nabi, orang tua aja kita respect banget, udah hormatin. Ya. Jadi nggak perlu kita ya nyunggu zuriat Nabi, nggak perlu. Siapapun orang yang berdarah ya muslim itu mengucapkan la ilaha illallah wajib dihormati. Nah akhirnya apa? Ketika kita berlebihan menghormati para habaib, akhirnya habaib-habaib yang masih muda yang belum tahu ilmu, mereka mencari penghormatan. Tuh. Akhirnya gara-gara kita menghormati berlebihan, akhirnya irilah orang-orang yang tidak bergelar habaib. Wah enak banget habaib. Kalau gitu gue juga habaib juga dah. Akhirnya diputar-putar nasab. Tuh. Seandainya kita adil memperlakukan orang sebagaimana mestinya, insya Allah nggak ada yang iri-irian. Ya, semua keturunan kiai yang dari jalur wali songo kita hormatin, dari habaib kita hormatin, yang bukan habaib kita hormatin, orang akan tenang. Karena semuanya dihormati. Tapi kalau hanya mengkhususkan satu aja yang dihormatin,
yang lain gak dihormatin, akhirnya apa? Orang-orang berebut pengen dapat penghormatan, itu ya. Nah, jadi kembali lagi tadi, kita ketika berdoa mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali, sudah termasuk di dalamnya doa buat diri kita sendiri ya. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang ingin bertanya atau ingin ya. Baik, silakan. Ya. Baik, ya nih ya. Ada kejadian begini ya, kalau kita naik perahu, kan naik perahu ntar muter sono, muter sini gitu ya. Jadi kejadiannya ada yang ngadep sono, ada yang ngadep sono gitu. Bagaimana sah nggak orang yang ngadep sono? Yang itu ngadep sono, semuanya sah dengan syarat dia mulai takbirnya itu menghadap kiblat. Adapun di tengah-tengah berubah, nggak apa-apa. Jelas ya. Jadi kalau kita sholat di atas perahu, kita kan diri tuh, ntar kan perahunya berubah tuh. Berpaling dari kiblat di tengah-tengah sholat nggak apa-apa. Yang penting mulainya menghadap kiblat ya. Jadi kalau di perahu sah. Termasuk ya kalau zaman dulu kalau ulama bahasnya tuh safinah. Kalau safinah tuh perahu kecil. Boleh nggak Ustadz kalau orang sholat di perahu sekoci sholatnya duduk? Boleh kalau perahunya kecil. Kenapa? Orang kalau perahunya kecil goyang-goyang kan? Maka rukun berdiri gugur buat mereka orang yang sholat di sekoci kecil. Tapi kalau buat orang yang sholat di perahu besar yang goyangannya itu nggak begitu berasa, ya tetap wajib berdiri. Ya. Tapi kalau sholat di tempat yang memang goyangannya kenceng, ya itu boleh apa? Duduk dan tidak perlu diulang sholatnya. Ya. Tuh. Jadi ya boleh sholat di atas perahu. Ya, yang nggak boleh sholat di atas pesawat ya, di atas, di dalam kalau bisa, jangan di atas ya, berbahaya. Apalagi sholat di atas kereta, ngeri kesetrum hadir ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi yang lain? Baik, saya rasa cukup. Mungkin nanti kalau dia ingin bertanya bisa bertanya di ruang sekretariat. Kita baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat. Allah jadikan kita orang-orang yang salihin was salihat. Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh salehah. Allah jadikan rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah. Allah berikan rezeki yang halal thayyib mubarakah. Mati husnul khatimah. Ala hadhihi ya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله بحق الفاتحة سر الفاتحة كرامة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واختمنا بالخير واجعلنا وذرياتنا من أهل الخير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.